teman-teman KJRI New York, kali ini kita memperoleh tamu istimewa dari Jakarta, yaitu band Gigi. Ini sudah tidak perlu diperkenalkan lagi karena saya yakin sudah pada kenal semua. Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga nih, belum tentu juga. Kalau begitu daripada saya yang memperkenalkan, saya pikir ada baiknya memperkenalkan diri masing-masing mulai dari Mas Arman sampai Mas Ramdan, silahkan. Saya temannya Bu Jana. Oke, saya temannya Arman. Gitu ya? Kenapa kamu? Iya, saya sebelahnya Hendy berarti. Saya satu kamar sama Thomas. Jadi itu dia perkenalan dari teman-teman Gigi. Ini yang sangat menarik adalah ini winter datang ke New York biasanya kalau banyak tamu pas summer nih. Jadi apa nih agendanya band Gigi di New York pada kali ini? Di Jakarta kepanasan. Ada rekaman Pak, ada rekaman. Kita mau rekaman di Power Station. Udah lama nggak rekaman album. Biasanya kan ya melihat era musik juga ya. Era musik sekarang udah berbeda, udah digital. Kebanyakan kita ngeluarin single. Tapi anak-anak kemarin punya ide untuk ngeluarin udahlah album aja gitu. Akhirnya kemarin kita workshop di Puncak, nyewa villa gitu, sekitar 3-4 hari di sana. Jadilah sekitar 9 lagu, terus dibawa ke sini untuk rekaman. Luar biasa nih. Ini tepuk tangan dulu nih. Hanya beberapa hari jadi 9 lagu nih untuk rekamannya di New York. Dan juga selamat nih yang barusan ada konser untuk Gigi ulang tahun yang ke-30. Luar biasa. Teman-teman. Jadi pasti teman-teman langsung 30. Wah, seumuran bokap nyokap gua nih. Tetapi masih bisa intek sebagai satu kelompok musik luar biasa. Jadi setelah sebelumnya ya yang saya tahu pernah rekaman di London, since James Wood di Abbey Road, ya salah satu yang tempat rekaman yang luar biasa. Saya tahu juga dari kayaknya Glenn Fredly almarhum dulu pernah di sana juga. Jadi ini yang setelah dari London sekarang ke New York. Jadi ini kalau diplomat di Kemlu biasanya itu diplomat downhill. London, New York, Paris. Jadi ini sebentar lagi Paris habis ini berarti. Amin. Oke, ini sekedar sharing nih. Tadi sudah disampaikan, saya sampaikan bahwa baru saja ada konser peringatan 30 tahun di GBK ya kalau nggak salah. Di Estora Senayan. Tetangganya GBK. Di Estora Senayan. Jadi ini selama 30 tahun pasti banyak perjalanan yang sangat menarik. Ini kalau tidak keberatan bisa di-share nih ke kita semua. Dalam perjalanan 30 tahun itu up and down dan yang paling menarik kira-kira apa? Coba Mas Dewa. Ayo. Oke, ya 30 tahun nggak kerasa memang. Tapi yang paling saya ingat sih formasi ini 20 tahun. Jadi formasi sebelumnya memang drummernya sempat ganti 3 kali. Ronald pertama, terus Budi tahun 97 dan Hendy sejak 2004 dan kebetulan kami 2005 sempat tur West Coast sama East Coast, sempat tinggal di sini juga kebetulan nginep di kamar yang sama formasi ini. Tapi nggak selama sekarang. Nggak selama, dulu bentar. Ya, dulu cuma sehari 2 hari ya. 2 hari kali. Ya kami waktu itu tampil di Knitting Factory, terus ke Philly, ke mana lagi ya? Philly, Boston, Purdue, Seattle, yes, Boston, 8 LA. 8 kota 8 ceritanya.
konser coast to coast gitu. Iya. Ya, coast to coast. Coast to coast. Ya itu pengalaman yang formasi ini dan akhirnya sampai ke 30 tahun kemarin dan mungkin kalau buat saya yang paling berkesan dari formasi ini adalah pembuatan album religi ya yang judulnya Raihlah Kemenangan karena dengan album Raihlah Kemenangan kami bisa tur persis pulang dari Amerika itu. Bisa tur dalam waktu sebulan di 34 tempat. Jadi kurang artinya kan ada yang sehari main 3 kali, 2 kali gitu. Itu pengalaman yang paling ya unik banget waktu itu. Yang lain ini Mas Ramdan, Mas Hendy silakan. Mas Ramdan dulu. Yang paling aneh apa unik atau apa? Buat saya apa ya? Jalan bareng mereka tentunya sebuah anugerah karena apa ya band 30 tahun saya keluar dari rumah buat saya band itu saya mencari seperti cari seorang istri gitu untuk membuat anak-anak saya itu adalah lagu. Oke. 30 tahun sampai hari Banyak ini. dong anak lu, 30 tahun. Ya, memang. Udah lulus S2. Enggak, maksudnya begini, perkawinan berdua 15 tahun aja udah susah untuk misalnya kita bareng gitu untuk bergairah lagi. Masa sih? Ya, tanpa tapi ngaco nih gue. Lu jangan motong ah, ngaco nih. Ini nih Pak, saya tuh suka skip. Gini, 30 tahun buat saya bareng mereka. Bareng mereka ini sampai ke sini hari ini, jadi ini pengalaman yang buat saya sesuatu yang kayak apa ya? Buat saya kayak naik haji tau gak? Ya, maksudnya kayak Birud itu kan buat musisi sesuatu hal yang kayak sebuah goals kayak gitu. Nah sekarang di sini saya bareng lagi bisa bikin 9 lagu, insya Allah nanti 19-20 rekaman. Itu buat saya sangat langka lah untuk sebuah band, khususnya mungkin di Indonesia untuk bikin bareng, bikin anak lagi gitu. Dengan ketulusan dari hati semua gitu seperti ini di satu kamar. Jujur aja di Indonesia kami nggak pernah kayak gini. Saya Ya, juga nggak mau. karena saya nggak pernah diundang juga. Nggak, jadi buat saya itu hal yang menyenangkan yang nggak bisa dibayar sama sesuatu apapun gitu. Itulah kami. Thank you. Terima kasih Mas Ramdan. Saya mau nanya sama teman-teman, ngerti nggak? Tenang aja, gue aja nggak ngerti 30 tahun. Silakan Mas Hendy. Ini angka nih pasti kalau dia duit nih. Iya, alhamdulillah sih bisa kemarin konser 30 tahun ya, 30 tahun Gigi, alhamdulillah. Dan kemarin itu benar-benar kita sering bikin konser Pak, sering bikin konser. Setiap ulang tahun kayaknya bikin konser gitu. Tapi kemarin 30 tahun benar-benar sebuah hal yang tidak pernah kebayang untuk kita untuk berada di situ dan alhamdulillah tahun ini kesampaian untuk ini sebenarnya ide udah lama dan kenapa dipilih Power Station? Kalau kalian bisa searching Google atau Power Station tuh salah satu studio legend untuk industri musik karena mereka dari tahun 70 akhir sudah merilis album Rolling Stone dan segala macam gitu sampai yang terakhir ada Bruno Mars dan segala macam. Nah kenapa kadang orang mikir kenapa sih jauh-jauh banget rekaman gitu ya? Tapi buat kami yang udah band yang udah berumur 30 tahun itu sangat penting chemistry untuk menemukan lagi sebuah momen yang luar biasa gitu loh.
Karena waktu rekaman di Abbey Road kita menemukan momen yang luar biasa. Waktu kita bikin album, kalau kalian tahu yang ada singlenya 11 Januari, lagu Nakal dan segala macam. Kita menemukan momen yang luar biasa. Terus ada lagu yang setelah itu album yang ada singlenya Ya Ya Ya, My Facebook, segala macam. Kita menemukan juga momen yang luar biasa. Tadi yang Bu Jana bilang album yang religi, yang ada lagu Perdamaian, Pintu Sorga, Akhir dan Damai itu momen-momen yang luar biasa yang kita harus jaga terus. Karena Gigi udah melewati step industri musik yang beragam ya, dari kaset, habis itu CD, habis itu bajakan, habis itu MP3, habis itu sekarang digital streaming yang wah udah global banget, YouTube dan segala macam. Ya kita juga menyadari itu dan alhamdulillah berempat ini up to date terus Pak. Untuk musik kita tetap dengerin Sabrina Carpenter. Oh iya dong. Jadi kita up to date terhadap musik, up to date juga terhadap industrinya. Karena itu kita juga sadar banget kita tidak bisa menjalanin sendiri berempat tanpa dukungan timnya. Yang timnya kebetulan hari ini diajak tuh semua ke New York gitu. Jadi anak-anak benar-benar anak-anak muda umur 20-an yang punya Yang belum punya jodoh. yang punya pemikiran yang smart dan ke depan gitu buat Gigi gitu. Jadi alhamdulillah Power Station kita insya Allah 19-20 November rekaman. Kita udah mateng 9 lagu insya Allah, 1 album. Udah ini bisa jadi jembatan kita buat, saya yakin yang di sini pasti anak kuliah yang umurnya 20-an ya Pak. Mungkin tahu Gigi dari album yang mana atau mungkin 1 lagu 2 lagu gitu tahu Gigi. Tapi mungkin dengan album baru kita bisa jadi teman, bisa jadi jembatan kita buat ke teman-teman yang lebih muda gitu. Begitu. Aman Pak. Jadi jangan-jangan orang tua teman-teman ini ada yang pacarannya lagunya lagu dari Gigi. Memang sebetulnya itu sih kayaknya. Jadi nanti harapannya, ini kan kebetulan terima kasih Mas Hendy, jadi ini Gigi nanti akan rekaman di New York, this is very special. Terus visanya udah dapat sampai 5 tahun ke depan kan. Nah, ada rencana enggak ini berarti untuk melakukan tour terutama dengan lagu-lagu baru yang nanti direkam di New York nih. Untuk tahun depan malah enggak, kalau ini kan sudah mau akhir tahun nih. Kira-kira ada lagi enggak rencana konser? Ya semoga nanti launchingnya pas Pesta Pora itu. Asik, setuju enggak teman-teman? Jadi nanti kita insya Allah tahun depan kita usahakan ada acara musik yang besar karena selama ini Indonesia kurang begitu dikenal di sini. Jadi harapannya tahun depan kita adakan show dengan bintang tamunya ini band Gigi. Gimana teman-teman, setuju ya tahun depan? Makanya kita bareng-bareng usahakan supaya our dreams becomes reality nih di tahun depan. Dan pertanyaan terakhir nih, ini kan saya lihat band-band lama ketika saya yakin kita satu usia kurang lebih 80-an 90-an, ini kan banyak grup-grup musik yang bagus-bagus dan bertahan lama nih. Nah ini apa kira-kira pesan dan harapan, ini karena di sini juga banyak teman-teman yang belajar musik, performing arts dan lain-lain. Jadi apa pesan dan harapan bagi para musisi-musisi muda nih? Musisi Indonesia berarti tidak hanya yang di tanah air, tetapi juga yang di luar negeri, termasuk yang menuntut ilmu di sini, termasuk juga para penggiat industri musik di Indonesia. Jadi pesan dan harapannya apa nih? Dari satu grup band legend yang sudah bertahan sekian lama. Nah ini mungkin dari Mas Dewa Bujana sama Mas Arman atau silahkan.
Sama saya Thomas. Enggak, mungkin ya Gigi emang berempat punya pemikiran yang satu sama lain tentunya beda memandang sesuatu hal untuk ke depan dan ke belakang ya. Kalau dari saya pribadi sebetulnya nggak ada rumus yang pasti untuk hal itu. Yang jelas kami itu nekat. Pertamanya banget kami dijodohkan sama orang-orang yang seperti ini karena hari ini mungkin kalian memang gampang untuk mencari teman lewat sosmed atau apapun kayak gitu. Tapi ketika kita bergerak untuk melakukan sesuatu hal yang bareng itu beda gitu loh, maksudnya dengan kenyataannya gitu kayak gitu. Jadi untuk bertahan itu satu originalitas, jangan niru. Karena semua apa yang kita tuangkan itu jangan sampai milik orang lain kita ambil. Hari ini kita rilis A dengan notasi A, ini udah ketahuan tuh milik siapa. Jadi itu aja sih pesannya kalau dari saya. Terima kasih Mas Ramdan. Saya pikir ada baiknya satu-satu nih harapan terhadap para musisi muda, pegiat industri musik tanah air dan yang di luar negeri, maksudnya komunitas Indonesia di luar negeri. Kami persilakan. Ya, yang pasti sih apa ya Thomas tadi originalitas. Kalau saya lebih ke totalitas saja, karena segala sesuatu. Tasnya sama dong. Iya sama. Totalitas, karena segala sesuatu pekerjaan apapun, mau di musik, mau art design dan segala macam. Kalau kalian punya totalitas yang tinggi dan emang mengerjakan dengan pure tulus, pasti akan mendapatkan hasil yang baik sih. Terima kasih Mas Sandy, Mas Dewa. Iya kalau dari saya sih buat penggiat seni yang ada di sini ya, mungkin ya tentu harus nggak lupa akarnya ya. Gitu. Karena biar gimana pun juga akar Indonesia sangat kuat dan keseniannya sangat banyak yang bisa dieksplor. Bisa jadi sesuatu balik lagi ke karakter yang beda. Keren banget. Silakan Mas Arman. Kalau untuk sekarang ya, zaman sekarang, saya soroti mungkin terutama kalau ngeband gini ya, bekerja sama maksudnya di dalam sebuah art apapun itu gitu. Mungkin karena sekarang itu kan hidupnya anak-anak sekarang tuh udah di media sosial, berbicara aja di platform digital gitu. Nah justru yang kurangnya adalah bertemu dan bersosialisasi, itu yang paling penting. Karena justru dari bersosialisasi, bertemu akan beda gitu antara kamu ngirim emoticon kesel sama ketemu gini dengan orang kesel, itu justru akan jadi punya ada satu keterkaitan emosi yang justru kalau buat di art, mau musik atau apapun bisa menjadi sebuah karya gitu. Mungkin itu evergreennya karya-karya zaman dulu tuh, karena kalau menurut saya tuh kalau mau marah atau mau gambar orang tuh memang harus ketemu dulu dan harus kenal. Kalau sekarang kan kalau mau ngebully nggak kenal aja bisa ngebully aja gitu. Tapi sense of soul artnya tuh nggak dapet gitu. Itu justru kalau buat saya, buat angkatan sekarang, bertemu dan bersosialisasi. Ini teman-teman semua nih kata kuncinya bagus banget nih. Yang pertama tadi originalitas itu sangat penting, kemudian totalitas, kemudian akar, tentunya akar budaya kita. Terus tadi Mas Arman bertemu dan bersosialisasi, jadi tidak bisa dengan daring selalu ya, dengan medsos, dengan apps terus, tetapi juga harus ketemu. Seperti band Gigi yang sudah 30 tahun ini juga kalau ketemunya di apps terus juga mungkin nggak bisa kayak gini gitu. Jadi sekali lagi kita berikan aplaus untuk Mas Arman, Mas Dewa Bujana, Mas Sandy, Mas Ramdan. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga mudah-mudahan sukses rekamannya, lancar, dan insya Allah nanti segera launching dan kembali ke sini lagi
untuk kegiatan promosi tahun depan karena visanya masih 5 tahun lagi. Saya kira itu apa namanya tadi? Bukan podcast ya? Pocok sama dan tanya jawab dengan teman-teman semua.